Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sony Darmawan, NIM 53010220112. Saya di sini akan mewawancarai untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kewirausahaan. Dan sebelumnya saya memulai wawancara, saya akan menyampaikan salam dari Pak Dur Jangun, sebagai dosen mata kuliah kewirausahaan. Monggo Bu, dijawab dulu salamnya dari Pak Dur Jangun. Ya, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Khotimah sebagai wali dari anak saya Sony Darmawan. Yang pertama, saya akan mewawancarai mengenai sejarah usaha kepada ibu saya. Boleh dijelaskan apa sejarah awal berdirinya atau sejarah usaha Ibu? Usaha awal setelah menikah yaitu memulai usaha sederhana seperti berjualan sayur-sayuran. Kan di sini kan tanahnya itu subur, jadi untuk berjualan sayur-sayuran gitu. Lalu untuk dengan berjualan pakaian-pakaian juga untuk membantu kebutuhan rumah tangga juga. Tapi usahanya itu bertahap, mulai dari tetangga, terus jadi besar ke relasi-relasi yang lebih banyak gitu. Selanjutnya itu apa motivasi Ibu untuk semangat membangun usaha tersebut? Ya, motivasinya kan untuk bisa contohnya untuk membantu keluarga, terus untuk membantu ekonomi, terus nanti bisa bekal untuk anak di masa depan. Contohnya untuk bisa berpendidikan yang lebih tinggi, untuk perjuangan keluarga ke depannya juga gitu. Untuk menopang di hari tua kelak. Kan nanti bisa punya tabungan, oh punya usaha ini. Jadi nanti bisa tahu kalau punya tabungan itu. Jadi bisa diandalkan gitu. Terus apa saja hambatan atau rintangan dalam membangun usaha? Kalau hambatannya itu pasti banyak karena namanya juga usaha, pasti ada hambatannya, ada keterbatasannya juga. Tentunya keterbatasan modal. Kan usaha juga harus butuh modal. Jadi harus dimulai dari yang kecil dulu. Bisa dari mulai awal karena kan kalau mulai dari awal besar modalnya juga besar. Jadi harus dimulai dari yang paling kecil, modalnya juga kecil kan terus persaingan di pasar itu kan juga banyak gitu. Nah, jadi kan kita itu bisa tahu bagaimana mengelola usaha itu. Tuh, jadi bisa menjadi yang lebih baik. Eee, Lalu cita-cita atau harapan Ibu kepada setelah punya anak itu apa harapannya? Harapannya ya supaya nanti anaknya bisa tumbuh dengan sehat, bisa berpendidikan
yang lebih tinggi. Kalau sebagai orang tua kan tentunya ingin anaknya bisa menjadi yang lebih baik dari dirinya, bisa bisa berpendidikan yang lebih tinggi, bisa lebih sukses dari orang tuanya gitu, yang bisa membanggakan keluarganya di masa depan kelak tuh. Terus apa yang membuat ibu untuk mendorong anaknya ke apa, memasuki atau kepingin anaknya lebih sukses atau memasuki dunia perguruan tinggi itu apa yang mendorong ibu? Ya kan sebagai orang tua kan ingin anaknya menjadi lebih baik lah. Mulai dari itu kan disekolahkan mulai dari kecil sampai besar itu ingin anaknya menjadi contohnya harapannya sebagai orang tua kan ya banyak nanti bisa melanjutkan usahanya tadi terus andainya nanti bisa mendapatkan kerjaan yang stabil atau bisa membuat lapangan pekerjaan sendiri terus untuk apa kan lebih besar kan juga pikirannya juga lebih baik harus bisa lebih matang juga untuk nanti untuk membangun keluarga ke depannya terus memberi umpan balik nanti kepada orang tuanya juga bisa membanggakan kedua orang tuanya juga sebagai orang tua kan ingin anaknya kayak ya menjadi yang lebih baik sudah di perguruan tinggi pasti nanti bisa membanggakan orang tuanya terus bisa berbakti kepada orang tuanya juga dan bisa supaya bisa memiliki karir yang lebih bagus tuh. Terus selanjutnya apa harapan ibu kepada anak ketika anaknya sudah lulus dari perguruan tinggi? Harapannya Iya, harapan setelah lulus. kalau harapannya ya itu tadi semoga ya ilmu yang didapatkan di perguruan tinggi itu bisa bermanfaat terus semoga nanti bisa mendapatkan kerjaan yang lebih baik atau ingin membuka lapangan pekerjaan juga terus ingin menjadi ya orang tua itu berdoa harapannya itu pasti ingin anaknya menjadi orang yang sukses terus menjadi orang yang besar gitu yang bermanfaat untuk semuanya sesuai dengan ilmu yang didapatkan di perguruan tinggi tadi supaya ya biar tahu kalau ilmu yang didapatkan di perguruan tinggi tadi itu bisa bermanfaat bisa membuahkan hasil atas perjuangan anaknya dan perjuangan orang tuanya juga untuk menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi tadi. Terus yang terakhir, pesan dan kesan orang tua terhadap guru yang mendidik anaknya mulai dari apa, PAUD atau TK sampai perguruan tinggi. Kalau pesan dan kesannya itu pasti ya terima kasih banyak kepada semua pendidik anak saya dari mulai TK, MI, MTS, MA di pondok pesantren juga dan sampai ke perguruan tinggi juga. Karena kan guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi orang tua juga membentuk guru dan
orang tua juga membentuk anak dan guru juga membentuk karakter anak ketika berada di lingkungan pendidikan gitu. Jadi sebagai guru kan harus sabar, teladan dalam mendidik semua peserta didik itu. Mungkin itu tadi pesan kepada semua guru-guru atau yang telah mendidik dari kecil sampai di perguruan tinggi. Jadi itu saja. Udah ya. Sekian Ya. dari saya dan terima kasih untuk ibu saya sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai mengenai usaha sesudah menikah dan pesan dan kesan terhadap guru yang telah mendidik saya mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Cukup sekian, terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.